Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasakan bahwa ada satu rahasia tersembunyi dalam sujud yang sederhana, namun mampu mengguncang pintu langit dan membuka jalan rezeki tanpa batas? Sujud itu bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan kunci yang sanggup meluruhkan segala resah, menghapuskan duka, dan menghadirkan kelapangan hidup yang tak pernah Anda duga sebelumnya. Hari ini, kita akan menyingkap rahasia terdalam dari sujud syukur. Bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi energi spiritual yang memancar dari hati, yang mampu mengubah hidup seseorang dari gelap menuju cahaya. Dengarkan dengan hati, resapi dengan jiwa, karena apa yang akan Anda dengar mungkin menjadi titik balik hidup Anda. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk menuliskan perasaan Anda tentang sujud syukur di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda agar semakin banyak jiwa yang tercerahkan. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang menemukan cahaya rahasia ini. Bab 1. Gerbang Misteri Sujud Syukur. Ada sebuah rahasia yang jarang diungkap, sebuah pintu tak kasat mata yang hanya terbuka ketika dahi manusia menyentuh bumi dalam sujud syukur. Banyak yang mengira bahwa gerakan itu hanyalah pelengkap ibadah, sekadar tanda terima kasih, namun sesungguhnya di baliknya tersembunyi kekuatan besar yang mampu mengguncang garis takdir. Dalam keheningan sujud itu, alam semesta seolah berhenti berputar sesaat, mendengarkan bisikan hati yang paling dalam. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka, sebuah energi yang mengalir, membungkus manusia dengan cahaya yang sulit dijelaskan oleh logika. Sujud syukur adalah bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Sebuah kode ilahi yang tidak semua orang mampu mengakses. Ia tidak bergantung pada banyaknya kata-kata doa, tetapi pada ketundukan yang tulus, pada pengakuan bahwa kita hanyalah debu yang hidup karena izin Sang Pencipta. Dan ketika kening menyentuh tanah, seolah ada tirai gaib yang tersibak, membuka jalur-jalur rezeki yang sebelumnya tersembunyi, rapat di balik kabut kehidupan. Di saat itulah, sujud syukur menjadi lebih dari sekadar ritual, ia menjadi jembatan menuju keajaiban. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar rezeki dengan kerja tanpa henti, memburu dunia dengan kelelahan yang tak berkesudahan. Namun sedikit yang menyadari bahwa ada kunci tersembunyi yang jauh lebih kuat daripada sekadar usaha lahiriah. Kunci itu bernama sujud syukur. Ia tidak hanya melapangkan dada, tetapi juga mengubah arah nasib seseorang. Yang awalnya terjebak dalam kesempitan, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Yang semula putus asa mendadak diberi secercah cahaya harapan. Semuanya bermula dari sebuah kerendahan hati yang diwujudkan dalam sujud yang paling sunyi. Rahasia paling dalam dari sujud syukur adalah bahwa ia menghubungkan manusia dengan aliran rezeki yang tak terlihat. Rezeki itu bukan hanya berupa harta, melainkan juga berupa ketenangan batin, kesehatan yang stabil, dan kejernihan pikiran. Seringkali, hadiah terbesar dari sujud syukur bukanlah apa yang kita minta, tetapi apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Alam seolah menjawab energi syukur itu dengan cara yang ajaib. Peluang datang tanpa diduga, pertolongan muncul di saat genting, dan pintu-pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka tanpa kunci. Dan pada akhirnya sujud syukur mengajarkan bahwa misteri kehidupan ini tidak dapat ditaklukkan hanya dengan kekuatan tangan manusia. Ada dimensi yang lebih dalam, sebuah rahasia yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang rela menundukkan kepala dengan penuh keikhlasan. Di titik paling rendah, justru manusia menemukan ketinggian. Di dalam keheningan sujud syukur, seseorang bisa merasakan betapa kecil dirinya, namun sekaligus menyadari betapa luas rahmat Tuhan yang selalu menunggu untuk dicurahkan. Inilah gerbang misteri itu, gerbang yang mampu membuka pintu rezeki tanpa batas bagi siapapun yang mengetuknya dengan hati yang tulus. Bab 2. Rahasia di balik kerendahan diri. Ketika seorang hamba menundukkan wajahnya dalam sujud syukur, ada pesan tersembunyi yang jarang disadari. Manusia sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Semua yang dimiliki hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh pemilik kehidupan.
Dan justru ketika seseorang mengakui kefakirannya, ketika ia merelakan egonya hancur di hadapan Tuhannya, di sanalah letak kekuatan sejati muncul. Kerendahan diri yang lahir dari sujud syukur bukan kelemahan, melainkan pintu menuju keagungan. Seakan-akan semakin dalam ia menunduk, semakin tinggi Allah meninggikan derajatnya. Banyak orang mengira kebesaran itu terletak pada harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau popularitas yang memikat. Namun hakikat kebesaran yang sesungguhnya justru lahir dari sikap yang sebaliknya, kesanggupan untuk merendahkan diri. Dalam sujud syukur, manusia belajar untuk tidak lagi menggenggam erat dunia, sebab ia sadar bahwa dunia hanyalah bayangan yang fana. Saat wajah menempel pada tanah, semua topeng kesombongan runtuh, semua gelar yang diagungkan memudar, dan yang tersisa hanyalah kejujuran hati di hadapan Sang Khalik. Kerendahan ini ibarat kunci rahasia yang membuka pintu rezeki. Sebab kesombongan adalah penghalang terbesar bagi aliran nikmat Tuhan. Ketika hati dipenuhi rasa, aku dan milikku, pintu itu tertutup rapat. Namun ketika hati luluh dalam syukur, seakan tembok yang menghalangi rezeki roboh seketika. Maka jangan heran bila banyak orang yang sering bersujud syukur, justru tampak selalu berkecukupan, meskipun hartanya sederhana. Sebab rezeki bukan hanya soal jumlah, melainkan tentang rasa cukup yang memenuhi dada. Dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana kerendahan diri dalam sujud syukur mampu mengubah aura seseorang. Wajahnya lebih bercahaya, kata-katanya lebih menenangkan, dan keberadaannya membawa kedamaian. Itu semua bukan sulap, melainkan pantulan energi syukur yang terpancar dari hatinya. Dunia seakan ikut tunduk kepada mereka yang benar-benar tunduk kepada Allah. Apa yang sulit menjadi mudah, apa yang jauh terasa mendekat, dan apa yang semula mustahil tiba-tiba menemukan jalannya. Pada akhirnya, kerendahan diri yang lahir dari sujud syukur bukan sekadar simbol kehinaan manusia di hadapan Tuhan, melainkan jembatan menuju keagungan yang sejati. Ia adalah rahasia yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal, tetapi hanya bisa dirasakan dengan jiwa yang ikhlas. Barang siapa sanggup merendahkan dirinya, maka langit akan meninggikannya. Barang siapa ikhlas bersujud dengan penuh syukur, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Bab 3. Resonansi energi syukur. Ada getaran halus yang tidak bisa dilihat mata, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang terbuka. Itulah resonansi energi yang lahir dari sujud syukur. Setiap kali dahi menyentuh tanah dengan hati yang ikhlas, gelombang energi itu terpancar, merambat melewati ruang dan waktu, lalu kembali dalam bentuk keberkahan. Seperti riak air yang membesar saat sebuah batu kecil dilemparkan, begitu pula syukur memantulkan pengaruhnya ke seluruh semesta. Alam mendengar, langit merespons, dan bumi pun memberi kesaksian atas setiap sujud yang dilakukan dengan penuh kerendahan. Resonansi ini bekerja secara misterius. Kadang manusia merasa tidak ada yang berubah setelah ia bersujud, padahal semesta sedang menata ulang jalannya. Pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat mulai retak sedikit demi sedikit, bahkan tanpa ia sadari. Orang-orang yang tidak pernah dikenalnya tiba-tiba hadir membawa pertolongan. Kesempatan datang di saat genting, dan beban berat yang dipikul terasa lebih ringan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan jawaban halus dari energi syukur yang ia pancarkan. Syukur adalah bahasa universal yang dipahami oleh seluruh ciptaan. Bahkan hembusan angin, tetes air, dan cahaya mentari seakan bersekutu untuk merespons energi itu. Barang siapa bersyukur, maka semesta akan bersatu untuk memelihara dan memperluas rezekinya. Sebaliknya, mereka yang hanya mengeluh seakan melepaskan gelombang kegelapan yang menarik keburukan mendekat. Inilah rahasia mengapa orang yang sering bersyukur tampak selalu beruntung, sementara mereka yang kufur selalu merasa terhimpit meski bergelimang harta. Yang lebih dalam dari sekadar keberuntungan adalah bagaimana resonansi syukur menciptakan perlindungan gaib. Ada hal-hal buruk yang batal menimpa, ada bencana yang teralihkan, ada penyakit yang tertahan. Semua itu terjadi tanpa pernah disadari sepenuhnya oleh manusia. Sujud syukur menciptakan semacam medan cahaya yang menjaga sang hamba dari keburukan yang tak terlihat.
Ia tidak hanya menarik kebaikan, tetapi juga menolak keburukan dengan cara yang misterius. Maka jangan remehkan satu kali sujud syukur. Karena di balik kerendahan itu, ada kekuatan dahsyat yang bekerja dalam diam. Ia adalah energi yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dipaksakan dengan ilmu, tetapi hanya bisa dihasilkan oleh hati yang ikhlas. Resonansi syukur inilah yang menjadikan seseorang selalu diselimuti keberkahan, bahkan ketika dunia di sekitarnya penuh kekacauan. Dan siapapun yang mampu menjaga energi itu, akan mendapati hidupnya dipenuhi keajaiban yang melampaui nalar. Bab 4. Saat pintu takdir terbuka. Takdir sering dipandang sebagai garis kaku yang tidak bisa diganggu-gugat, seolah manusia hanyalah penonton yang terikat pada naskah kehidupan yang sudah ditulis sejak awal. Namun ada sebuah rahasia yang jarang terungkap. Sujud syukur adalah salah satu cara untuk mengetuk pintu takdir, bahkan menggiringnya ke arah yang penuh keberkahan. Bukan berarti manusia bisa mengubah kehendak ilahi, tetapi dalam kerendahan hatinya, ia mampu mendapatkan limpahan takdir terbaik yang sebelumnya tersembunyi dari pandangannya. Ketika seseorang tenggelam dalam sujud syukur, ia seperti membuka jalur komunikasi langsung dengan sang penulis kehidupan. Dalam keheningan itu, doa tidak lagi berupa kata-kata panjang, melainkan rasa pasrah yang meluruhkan segala keluh kesah. Dan justru dari rasa pasrah itulah, Allah mengganti jalan hidup yang suram dengan cahaya baru yang tak terduga. Sujud syukur menjadi pintu di mana takdir yang keras dapat dilunakkan. Takdir yang gelap bisa diterangi, dan takdir yang pahit berubah menjadi manis. Seseorang yang terbiasa bersujud syukur seringkali menemukan hal-hal aneh dalam hidupnya. Kesempitan yang mendadak longgar, rezeki yang tak disangka-sangka, atau masalah yang terurai dengan cara yang tak masuk akal. Semua itu adalah tanda bahwa pintu takdirnya telah dibukakan. Ia berjalan di jalur yang berbeda dengan mereka yang hanya mengeluh, karena syukurnya membuat ia layak menerima aliran rahmat yang lebih besar daripada sekadar hasil kerja keras. Para arifin pernah berkata, satu sujud syukur di sepertiga malam terakhir lebih dahsyat daripada ribuan langkah yang dijalani tanpa doa. Karena pada saat dunia tertidur, langit justru terbuka. Dan siapa yang menundukkan kepalanya di bumi dengan hati yang ikhlas pada waktu itu, akan menyaksikan takdirnya digeser menuju jalan yang lebih indah. Apa yang tadinya tertutup rapat, seakan terbuka dengan mudah. Apa yang tadinya mustahil, tiba-tiba berubah menjadi mungkin. Maka rahasia besar yang jarang disadari adalah ini. Takdir bukanlah penjara yang mengekang, melainkan undangan menuju misteri cinta Allah. Dan sujud syukur adalah kunci untuk masuk ke ruang itu. Barang siapa mengetuk dengan ketulusan, ia akan disambut dengan kelembutan takdir yang penuh kejutan. Dan disitulah manusia sadar bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kaku. Ia bisa berubah, bisa bergeser, bisa menjadi indah, jika hati bersujud dengan syukur yang sesungguhnya. Bab 5. Jejak cahaya di dalam diri. Setiap kali seorang hamba menundukkan kepalanya dalam sujud syukur, sesungguhnya ia sedang menanam sebuah cahaya ke dalam dirinya. Cahaya ini bukanlah cahaya yang bisa dilihat mata, tetapi sebuah kilau batin yang mampu menerangi jalan hidup. Jejak cahaya itu begitu halus, namun ia mengubah cara seseorang memandang dunia. Apa yang sebelumnya tampak gelap menjadi lebih terang. Apa yang semula rumit perlahan tampak sederhana. Seakan-akan sujud syukur meninggalkan bekas berupa lentera gaib yang membimbing langkah tanpa tersesat. Cahaya ini bekerja secara misterius. Ia membuat seseorang mampu melihat peluang di balik kegagalan, menemukan makna di balik kehilangan, bahkan merasakan ketenangan di tengah badai kehidupan. Orang lain mungkin hanya melihat kehancuran, tetapi ia melihat jalan baru yang penuh harapan. Orang lain terjebak dalam rasa takut, tetapi ia justru menemukan keberanian. Semua itu karena cahaya yang lahir dari sujud syukur telah menyinari hatinya, mematahkan kegelapan yang selama ini membelenggu. Jejak cahaya itu juga memantulkan ketenangan yang terasa oleh orang lain. Wajahnya tampak lebih teduh, tutur katanya membawa kesejukan, dan kehadirannya menghadirkan damai. Ia tidak perlu berbicara banyak, namun auranya sudah mampu menenangkan hati yang gelisah.
Inilah salah satu bentuk rezeki yang jarang disadari. Rezeki berupa keberkahan batin yang membuat hidup terasa ringan. Meski masalah masih ada. Sesungguhnya, cahaya dalam diri lebih berharga daripada harta yang menumpuk karena ia membawa rasa cukup yang sejati. Dan lebih jauh lagi, jejak cahaya dari sujud syukur membuat seseorang peka terhadap tanda-tanda ilahi. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada peristiwa kecil yang kebetulan. Semua yang terjadi adalah bagian dari skenario besar yang penuh hikmah. Saat banyak orang hanya melihat kesia-siaan, ia justru menangkap isyarat lembut dari Allah. Ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, dan bahkan setiap kesedihan menyimpan pesan yang mendekatkan dirinya kepada kebenaran. Pada akhirnya, sujud syukur bukan sekadar gerakan yang merendahkan tubuh, melainkan sebuah ritual yang menanam cahaya ke dalam jiwa. Cahaya itu menjadi kompas batin, penerang di jalan yang gelap, sekaligus pelindung dari keputusasaan. Barang siapa mampu menjaga jejak cahaya ini, maka seluruh hidupnya akan dipenuhi dengan keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Inilah rahasia yang membuat sujud syukur begitu agung. Ia bukan hanya ibadah, melainkan jalan menuju cahaya yang kekal. Bab 6. Bisikan gaib dari langit. Ada sebuah rahasia halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Ketika seseorang tenggelam dalam sujud syukur, ada bisikan gaib yang turun dari langit, menembus lapisan batin terdalam. Bisikan itu bukan berupa suara yang terdengar telinga, melainkan getaran lembut yang dirasakan jiwa. Ia datang sebagai ilham, sebagai petunjuk, sebagai rasa yakin yang sulit dijelaskan. Kadang berupa ketenangan yang tiba-tiba hadir, kadang berupa jawaban yang selama ini dicari, atau sekadar rasa lega yang menenangkan dada setelah lama dihimpit gelisah. Para arifin percaya, sujud syukur adalah waktu di mana tabir antara manusia dan langit menjadi tipis. Di saat itu, hamba yang bersyukur tidak lagi sekadar berdoa, tetapi sedang mendengarkan jawaban. Dan jawaban itu jarang berbentuk kata-kata. Ia hadir sebagai firasat, sebagai petunjuk arah hidup, bahkan sebagai kekuatan untuk mengambil keputusan yang sebelumnya terasa mustahil. Inilah mengapa mereka yang terbiasa dengan sujud syukur sering terlihat tenang dalam langkahnya, seakan tahu apa yang harus dilakukan meski dunia di sekitarnya penuh kebingungan. Bisikan dari langit ini seringkali membawa rezeki dalam bentuk yang tidak terduga. Seorang hamba bisa saja diarahkan untuk bertemu dengan seseorang yang kelak menjadi jalan ke lapangan hidupnya. Atau ia diberi kekuatan batin untuk meninggalkan sesuatu yang merugikan, lalu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang pula, bisikan itu datang sebagai peringatan yang menyelamatkan seseorang dari bencana yang nyaris menimpanya. Semua itu adalah jawaban dari energi syukur yang ia pancarkan melalui sujudnya. Namun tidak semua telinga batin mampu menangkap bisikan itu. Ia hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar ikhlas, bersujud tanpa pamrih, tanpa sekadar mengharap balasan duniawi. Sebab syukur yang sejati bukanlah tawar-menawar dengan Tuhan, melainkan penyerahan total. Dan dalam penyerahan itulah, pintu langit terbuka, menyampaikan pesan-pesan halus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang jernih. Pada akhirnya, bisikan gaib dari langit bukan sekadar tanda atau firasat, melainkan bukti cinta Allah kepada hambanya yang bersyukur. Ia adalah cara Tuhan membimbing manusia tanpa harus menampakkan diri, cara lembut yang membuat hati sadar bahwa ia tidak pernah sendirian. Maka siapapun yang merasakan bisikan itu, hendaknya menjaga syukurnya, karena disitulah kunci takdir terbaik sedang digenggam erat oleh tangannya sendiri. Bab 7. Rezeki yang datang tanpa diminta. Ada satu rahasia yang seringkali membuat manusia terheran-heran. Rezeki bisa datang tanpa diminta, tanpa diduga, bahkan tanpa dicari. Rahasia itu tersembunyi dalam sujud syukur. Saat seseorang merendahkan dirinya dan menyatakan syukurnya kepada Allah, alam semesta seolah diperintahkan untuk mengantarkan nikmat ke dalam kehidupannya. Apa yang tidak pernah ia bayangkan, tiba-tiba hadir. Apa yang tidak pernah ia kejar, justru menghampiri. Semua itu terjadi karena syukur membuka pintu-pintu yang tidak dapat dijangkau oleh tenaga,
dan logika semata. Rezeki semacam ini sering disebut sebagai rezeki yang mengejar. Ia berbeda dengan rezeki biasa yang harus dicari dengan usaha keras. Rezeki yang mengejar justru datang dalam bentuk keajaiban, pekerjaan yang muncul dari arah tak disangka, pertolongan yang hadir di saat genting, atau keberuntungan kecil yang ternyata membawa perubahan besar dalam hidup. Rahasianya sederhana. Ketika hati dipenuhi syukur, frekuensi hidup seseorang selaras dengan ketentuan langit. Sehingga rezeki yang sudah ditulis untuknya akan menemukan jalannya sendiri. Yang menarik, rezeki yang datang melalui sujud syukur bukan hanya materi. Ia bisa berupa orang-orang baik yang hadir di sekitar kita, berupa ilmu yang bermanfaat, berupa kesehatan yang terjaga, bahkan berupa kejernihan pikiran yang menyelamatkan kita dari keputusan yang salah. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering tidak dihitung manusia, namun sejatinya lebih berharga daripada sekadar angka dalam harta. Rezeki sejati adalah apa yang membuat hidup terasa penuh, tenang, dan bermakna. Namun ada syarat halus yang tidak boleh dilupakan. Rezeki yang datang tanpa diminta hanya mengalir kepada mereka yang menjaga hati tetap lapang. Jika syukur berganti dengan keluhan, maka pintu itu kembali tertutup. Alam semesta tidak lagi bersekutu, melainkan seakan menjauh. Maka sujud syukur bukan hanya sekali dua kali, melainkan sebuah kebiasaan yang dijaga. Seperti mata air yang terus mengalir, syukur harus dijaga agar tidak kering, agar rezeki terus mendatangi tanpa henti. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari sujud syukur adalah membuat manusia menyadari bahwa rezeki sejati tidak pernah ia miliki, melainkan hanya ia terima. Dan semakin ia bersyukur, semakin deras rezeki itu mengalir. Itulah mengapa para kekasih Allah selalu tampak cukup, meski dunia memandang mereka sederhana. Sebab mereka hidup dalam arus rezeki yang datang tanpa diminta, hasil dari sujud syukur yang mereka jaga sepanjang hidupnya. Bab 8. Keajaiban di balik ujian. Sujud syukur tidak hanya dilakukan saat nikmat datang, tetapi justru menemukan maknanya yang paling dalam ketika ujian menghampiri. Inilah rahasia yang jarang dipahami, bahwa di balik setiap kesulitan ada pintu rezeki yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Saat manusia mampu bersujud dengan penuh syukur meski didera kesempitan, maka tabir gaib yang menyelimuti ujian itu akan tersibak, menyingkap jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Ujian hidup seringkali datang membawa wajah yang menakutkan. Ia bisa berupa kehilangan, kegagalan, penyakit, atau keterpurukan. Namun, di mata orang yang bersyukur, ujian bukanlah kutukan, melainkan undangan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan sujud syukur menjadi kunci untuk membalik rasa pahit menjadi manis, rasa sempit menjadi lapang, rasa hancur menjadi peluang baru. Sesungguhnya, sujud di saat nikmat mudah, tetapi sujud di saat ujian adalah puncak dari kerendahan hati yang sejati. Keajaiban itu nyata. Orang yang tetap bersyukur ketika diuji akan mendapati bahwa setiap kesulitan membawa hadiah tersembunyi. Kadang hadiah itu berupa kesabaran yang menguatkan hati, kadang berupa peluang baru yang lahir dari kehancuran lama, atau bahkan berupa kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dibeli dengan dunia sekalipun. Dengan kata lain, ujian yang disambut dengan syukur bukanlah penutup jalan, tetapi justru pintu masuk menuju rezeki yang lebih besar. Banyak kisah orang-orang saleh yang menemukan keajaiban ini. Mereka kehilangan harta, tetapi diganti dengan ketenangan jiwa. Mereka jatuh miskin, tetapi justru menemukan ilmu yang membuatnya mulia. Mereka sakit, tetapi melalui sakit itu, Allah hilangkan dosa-dosa mereka dan bukakan pintu amal yang lebih luas. Semua itu berawal dari satu sikap, tidak mengeluh melainkan bersujud syukur. Inilah misteri yang tidak bisa dipahami kecuali oleh hati yang terlatih. Pada akhirnya sujud syukur mengajarkan bahwa hidup ini bukan sekadar tentang menerima nikmat, melainkan tentang bagaimana memandang ujian. Jika manusia hanya bersyukur ketika diberi, ia belum mengenal hakikat syukur. Hakikat sejati adalah ketika ia mampu bersujud di tengah badai, tersenyum di tengah kehilangan, dan tetap berkata, Alhamdulillah ketika segalanya terasa hancur. Dari titik itulah keajaiban muncul. Pintu rezeki terbuka di balik ujian, membawa cahaya baru yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan.
Bab 9. Rahasia ketentraman yang membawa kekayaan sejati. Banyak orang berlari mengejar harta, menghabiskan tenaga dan pikiran demi mengumpulkan sebanyak mungkin dunia. Namun, jarang yang menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan emas atau gemerlap benda, melainkan ketentraman hati. Dan ketentraman itu, salah satu pintu masuknya adalah melalui sujud syukur. Saat seseorang menundukkan dirinya dengan penuh kesadaran, seakan ia meletakkan segala beban dunia di tanah, lalu membiarkan Allah yang Maha Kuasa menanggungnya. Dari situlah lahir rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketentraman yang hadir dari sujud syukur bukanlah ketenangan semu. Ia bukan sekadar rasa lega sesaat, melainkan kedamaian yang meresap hingga ke sumsum jiwa. Orang yang merasakan ini akan tampak tenang, meskipun hartanya sedikit. Ia mampu tersenyum tulus di tengah kesulitan, karena hatinya sudah kaya dengan rasa cukup. Inilah kekayaan yang tidak bisa dicuri pencuri, tidak bisa digerogoti waktu, dan tidak bisa dipermainkan oleh keadaan. Kekayaan batin inilah yang menjadi dasar bagi rezeki lahiriah. Menariknya, ketentraman hati justru menjadi magnet yang mengundang rezeki. Sebab orang yang tenang akan berpikir jernih, bertindak bijak, dan menebarkan energi positif yang menarik peluang baik. Sebaliknya, mereka yang gelisah selalu salah langkah, terjebak dalam keputusan terburu-buru, dan menutup pintu rezekinya sendiri. Maka bisa dikatakan, sujud syukur bukan hanya memberi ketentraman sebagai anugerah batin, tetapi juga sebagai jalan terbuka menuju kelimpahan dunia. Lebih dari itu, ketentraman yang lahir dari syukur membuat seseorang tidak mudah diperbudak oleh dunia. Ia memiliki dunia, tetapi tidak dimiliki olehnya. Ia menikmati harta, tetapi tidak diperbudak olehnya. Ia menikmati cinta manusia, tetapi hatinya tetap berlabuh pada Allah. Dengan begitu, ia selamat dari jerat keserakahan, dari api iri, dan dari racun kedengkian. Inilah kekayaan sejati yang membuat hidupnya indah, bahkan ketika ia sederhana di mata orang lain. Pada akhirnya, sujud syukur bukan hanya membuka pintu rezeki dalam bentuk materi, tetapi lebih jauh, ia menanamkan ketentraman yang membuat seseorang hidup dalam kelimpahan sejati. Sebab apa gunanya harta berlimpah jika hati tetap gelisah? Apa gunanya jabatan tinggi jika jiwa tetap kosong? Rezeki yang sesungguhnya adalah ketika hati damai, jiwa tentram, dan hidup terasa penuh makna. Itulah kekayaan abadi yang tidak akan pernah habis. Kekayaan yang lahir dari satu sikap sederhana, sujud syukur. Bab 10. Sujud syukur sebagai gerbang cahaya abadi. Di ujung perjalanan ini kita menyadari bahwa sujud syukur bukan sekadar ritual, bukan hanya gerakan tubuh, dan bukan pula lafaz syukur yang terucap di bibir. Sujud syukur adalah gerbang yang menghubungkan manusia dengan cahaya abadi. Ia adalah simbol kehancuran ego saat manusia merendah sedalam-dalamnya di hadapan Sang Pencipta, sekaligus simbol kebangkitan ruh saat Allah meninggikan derajat hamba yang tunduk dengan sepenuh hati. Sujud ini adalah jembatan yang membawa jiwa keluar dari kegelapan sempitnya dunia menuju samudra luas kasih sayangnya. Ketika dahi menyentuh bumi dalam sujud syukur, seolah seluruh langit ikut menyaksikan. Malaikat mencatat dengan tinta cahaya, bumi menjadi saksi, dan ruh manusia terangkat ke dimensi yang tak kasat mata. Dalam momen itu doa-doa yang terpendam, luka yang tersembunyi, serta harapan yang nyaris padam, semuanya dititipkan langsung kepada Tuhan. Dan sungguh siapa yang bersujud dengan hati penuh syukur, ia sedang mengetuk pintu rahasia yang hanya dibuka bagi mereka yang ikhlas. Rezeki yang mengalir dari sujud syukur bukan hanya berupa materi, melainkan kelapangan jalan hidup. Ia bisa berupa pertemuan dengan orang yang membawa kebaikan, terbukanya kesempatan yang tidak pernah diduga, atau tersingkapnya jalan keluar yang seolah mustahil. Semua itu datang bukan karena kecerdasan, bukan karena kekuatan, melainkan karena rahmat yang Allah titipkan kepada hamba yang tahu cara bersyukur. Sujud syukur pada hakikatnya adalah magnet spiritual yang menarik berkah dari segala arah. Lebih dalam lagi, sujud syukur menanamkan cahaya dalam hati. Cahaya itu membuat pandangan hidup seseorang berubah. Yang dulu melihat dunia sebagai beban, kini melihatnya sebagai titipan. Yang dulu mengeluh pada kesempitan,
kini justru melihat peluang dalam setiap ujian. Yang dulu takut kehilangan, kini percaya bahwa apapun yang hilang akan diganti dengan yang lebih baik. Dengan cahaya itu, hidup menjadi terang, meski di tengah kegelapan. Hati menjadi tenang, meski dunia berguncang. Maka inilah rahasia terakhir. Sujud syukur bukan hanya membuka pintu rezeki, melainkan membuka pintu menuju Allah sendiri. Ia adalah jalan sunyi yang membawa manusia mendekat, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya ia merasa cukup bukan karena banyaknya harta, tetapi karena hatinya dipenuhi cahaya. Dan siapa yang hatinya penuh cahaya, dialah yang benar-benar kaya, dialah yang benar-benar merdeka, dialah yang hidupnya menjadi berkah di dunia hingga akhirat. Sahabat jiwa yang dimuliakan Allah, sujud syukur adalah kunci rahasia yang mampu membuka pintu rezeki, ketenangan, dan cahaya kehidupan. Jadikan ia bagian dari rutinitas, bukan hanya ketika mendapat nikmat, tetapi juga saat ujian menimpa. Karena di balik sujud itu, ada kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, namun nyata dirasakan oleh hati. Semoga Allah melapangkan rezeki Anda, menenangkan hati Anda, dan mengangkat derajat Anda di dunia dan akhirat. Amin. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda, tekan tombol like, dan sebarkan agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh rahasia sujud syukur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.